Halo semuanya, selamat datang di podcast Dua Suara bersama aku Tafhan Dan aku Lutfi. Di episode kali ini kita akan membicarakan tentang Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi yang novel dikarang oleh atau ditulis oleh Andre Hirata ya. Nah, Laskar Pelangi ini adalah sebuah novel yang menjadi isinya itu tentang perjuangan, persahabatan, dan juga ada pesan-pesan moralnya di dalamnya, pesan-pesan kehidupan. Jadi karena isinya itu akan nyentuh banget nih, nanti siapin hati ya teman-teman untuk bisa ngedengerin kita nih supaya mungkin ada hal-hal yang bisa diambil gitu. Nah, ngomongin soal Laskar Pelangi, mungkin aku mau kasih tahu dulu ya gimana aku bisa bawa buku ini sebagian kita bahas ya mulai. Jadi sebenarnya Laskar Pelangi ini buku atau novel yang pernah aku baca ketika aku SMP. Jadi sebenarnya aku flashback ke masa-masa SMP ya, ketika aku umur 14-15 tahun itu ketika SMP kelas 2 kelas 1 lah. Di situ tuh di SMP aku, di SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan, di situ tuh ada yang namanya setiap hari Sabtu, Senin sampai Jumat, itu kan hari sekolah kita nih. Ada 1 jam di awal dulu itu untuk reading time. Jadi untuk diutarakan atau ditujukan untuk siswa-siswanya itu bawa buku, baca buku, entah itu buku novel, fiksi atau non fiksi. Tujuannya ya untuk ngisi waktu, untuk nambah literasi sebagai bagian dari program-program guru-guru bahasa Indonesia lah. Nah, ketika itu aku bingung tuh, aku kan bukan seorang pembaca yang benar-benar giat ya, sehingga aku nggak punya banyak buku di kamar atau di lemariku atau di kamarku gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari kan, di mana sih buku di rumahku gitu kan. Mungkin kalau kamu punya buku gak sih Mal di rumah? Mungkin buku-buku yang kayak benar-benar kamu baca ada gak? Kayak nyampe gak satu minggu, 1 bulan tuh bisa nyelesain berapa buku gak? Ada ya? Nah mungkin kamu gak kayak gitu. Kalau aku tuh ya baca buku 3 bulan, jadi aku nyelesain Laskar Pelangi ini 3 bulan. Dan ketika aku lagi nyari buku, ada di kamar kakakku yang perempuan. Aku lihat cover itu menarik banget karena berwarna-warni kan, berwarna-warni. Ada anak-anak di covernya. Yaudah, aku ambil dan tertib Laskar Pelangi si Andre Hirata ini yang nulis nih. Akhirnya aku ambil dan aku baca kayak kurang lebih 3 bulan baru selesai. Nah, ada nih Mal yang aku dapetin dari dan teman-teman semua mungkin yang nonton, yang aku dapetin dari pesan-pesan atau isi dari buku Laskar Pelangi ini. Jadi sebenarnya yang aku highlight atau yang paling aku ingat banget itu lahirnya atau hari pertama adanya Laskar Pelangi itu. Jadi sebenarnya ini tuh dimulai dari ada namanya sebuah sekolah yang namanya SD Muhammadiyah Gantong. Jadi SD ini sebenarnya basically kayak SD satu-satunya di desa gitu loh. SD satu-satunya di desa, dan itu mau ditutup karena nggak ada siswa yang mau daftar. Akhirnya mau ditutup kan. Tapi ada guru yang udah ada di sana, udah didinaskan. Akhirnya ada namanya Pak Harfan sama Bu Mus. Dia itu berharap banget untuk si sekolahnya itu nggak ditutup, karena ya dia tahu lah kalau misal sekolah itu ditutup, chance atau kesempatan untuk bersekolah si anak-anak siswa-siswa SD-nya itu ya nggak ada gitu. Dan mereka nggak bisa dapat pendidikan yang layak atau nggak bisa yang namanya chance untuk dapat pendidikan lebih tinggi. Akhirnya dia guru ini berharap banget. Ternyata dalam kurun waktu yang cukup lama ada 9 orang yang daftar, tapi perlu 10 orang yang daftar untuk bisa masuk ke SD ini. Akhirnya dia nunggu cukup lama, datang ke 1 orang yang namanya si Harun. Jadi Harun tuh kayak anak kecil dipegangin sama ibunya. Dia datang dengan langkah, tau gak, anak kecil polos, senyum-senyum kecil. Dia datang dan akhirnya si ibunya kayak Pak, Bu, saya ingin daftarkan anak saya untuk sekolah di sini. Dan itu tuh benar-benar tadi kayak langsung ngubah emosinya Pak Harun, Bapak dan Ibu guru yang tadi, Pak Harman sama Bu Mus. Akhirnya itu campur aduk banget perasaannya karena itu membuat si sekolah itu nggak jadi ditutup. Nah, ada yang lucunya dan ini kerennya sih, misalnya untuk cowok-cowok di luar sana, ada nih anaknya namanya itu Lintang, salah satu dari 10 orang ini. Jadi 10 orang ini sebenarnya jadi ngebuat sebuah lingkaran pertemanan yang kuat karena dia itu doang siswanya gitu kan. Ngebuat sebuah lingkaran pertemanan yang kuat. Ada yang namanya Lintang. Lintang ini cowok sejati karena dia kenapa? Dia kayak effort banget lah dari kampungnya, dari rumahnya ke sekolah itu kayak naik sepeda 10 km, bayangin, ngelewatin rawa, ngelewatin hutan, dan itu cukup menakutkan. Dan ketika pendidikan itu membuat
si 10 orang ini bonding banget 10 siswa ini dan membuat yang namanya lingkaran pertemanan dan pendidikan tuh benar-benar bermakna gitu. Nah mungkin hal yang bisa kita highlight di sini adalah si persahabatannya dan juga si harapan untuk belajar tadi gitu ya. Tadi kan udah sampaikan nih, menurut aku gimana tentang buku ini. Menurut kamu gimana mau tanggapan tentang buku ini? Gila sih perjuangannya. Yang aku tahu sih pas Laskar Pelangi terbentuk tuh mereka punya hari-hari tak terlupakan gitu. Tak terlupakan. Emang mereka ngapain aja mau? Mereka tuh ada satu momen mereka tuh ngikutin karnival desa. Oh karnaval, wah itu seru banget sih kalau anak kecil masih anak-anak yang ikut karnaval. Wah itu pasti mereka seru-seruan aja di sana tuh. Mereka ngapain aja di sana mau? Ada satu cowok namanya Mahar. Mahal, oh, lucu ya namanya kayak pernikahan gitu ya. Emang dia kenapa tuh? Dia kreatif lah. Dia mimpin kelompok timnya. Kayak misalnya orang ketua kelompok yang punya ide kreatif out of nowhere, liar banget idenya gitu ya. Iya dia ide nyentrik gitu lah. Oke, selain karnaval nih, apa aja sih yang misalnya mereka lakukan itu? Pasti kan banyak banget kan? Oh iya ada satu tuh mereka ngikutin lomba cerdas cermat. Cerdas cermat, wah anak-anak ikut lomba cerdas cermat. Ini sebenarnya harapan sih. Kita kan tahu tadi kan aku disampaikan bosan, sekolah mereka kan fasilitasnya nggak sebanding ya. Dan bener gak sih kalau nggak salah mereka lawan sekolah fasilitasnya nggak sebanding. Iya. Dan kayak gitu. siapa ya namanya aku lupa yang pintar banget tuh. Lintang. Dia itu yang ini ya jenius banget ya. Yang apa? Yang bawa sepeda dari rumah sekolah. Oke. Selain itu apa lagi sih yang kamu ketahui? Keren banget ya. Mereka tuh kan ada Mahar kan kreatif. Ya. Kalau Lintang dia cerdas lah, keren sih. Emang bener-bener harapan bangsa gitu. Oh berarti kan kita udah ngebahas kurang lebih kayak tentang awal mula sama si perjuangan lah. Ini sebenarnya masih banyak lagi nih, tapi mungkin kita nggak bisa panjang kali lebar kita habisin satu novel ini gitu ya. Ada satu momen. Wah, apa lagi tuh? Momen sedih sih. Apa tuh mal? Lintang tuh berhenti sekolah gara-gara mau membantu keluarganya. Oke, Tinggalin. tidak ngerti karena dia pasti mau sekolah banget tapi akhirnya karena urusan keluarga dia nggak bisa. Oke. Ini mungkin kita nggak bisa nyelesain novel ini, tapi dari novel ini tuh dari Lintang tadi kita bisa belajar bahwa pendidikan itu penting ya. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang mau keseruan dan lihat mood kalian kalau mau baca buku novel ini, silakan aja ke perpustakaan atau mungkin bisa ke Gramedia terdekat atau mungkin bisa baca kalau ada e-booknya atau filmnya mungkin ya, karena ini dia adaptasi dari kisah nyata dan ada filmnya sendiri. Nah dari cerita ini apa sih yang bisa kamu pelajari, mungkin persahabatan atau apa gitu? Jadi kalau aku sendiri ya Mol ya, yang aku pelajari itu tentang persahabatan itu yang sejati itu dan ada guna membimbing itu bisa mengubah hidup seseorang gitu. Kamu setuju gak? Oke, Mol. Kamu setuju kalau kita ada episode berikutnya kalau misalnya ada kesempatan? Iya. Oke, mungkin sekian aja episode kali ini. Kalau ada hal-hal yang bisa diambil, ambil. Kalau nggak ada hal-hal yang sekiranya kurang, mohon dimaafkan. Aku Tafkan dan Lutfi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi.